Musrenbang RKPD 2025 dan RPJMD 2025 hingga 2029 Kabupaten Kuburaya dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Kamis, 24 April 2025. Ditemui setelah kegiatan, Sujiwo Bupati Kuburaya mengatakan bahwa musyawarah ini merupakan perencanaan pembangunan diantaranya pembangunan fisik dan non-fisik. Adanya sinergisitas antara komunikasi dan koordinasi perlu dalam kelancaran proses pembangunan. Ia menjelaskan ada beberapa proses pembangunan jalan poros yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi atau disebut dengan alih status. Di antaranya Jalan Sungai Raya Dalam, Punggur dan tembus ke Jalan Raya Sungai Kakap dan Mega Timur, Kuala Mandor B seterusnya, jelasnya. Ia juga menyoroti adanya Jalan Adi Sucipto yang menjadi permasalahan macet dengan kendaraan mobil besar. Solusi yang ia akan paparkan kepada pemerintah provinsi yaitu pembuatan flyover, jalan atau jembatan layang, dari Adi Sucipto Kota Pontianak, simpang Rumah Sakit Sudarso. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sebenarnya memang ada dua hal pembangunan fisik dan non-fisik. Hanya memang kadang pembahasan itu lebih tertumpu kepada masalah pembangunan fisik atau infrastruktur. Tetapi pembangunan non-fisik juga harus menjadi perhatian. Khusus pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti yang disampaikan dalam sambutan saya tadi, pertama, sinergisitas, komunikasi dan koordinasi dengan baik kepada Pak Gubernur dan jajarannya itu suatu keniscayaan, harus wajib dilakukan. Ketika akan membuat kebijakan dan gerakan, itu harus komunikasi dengan jajaran Pak Gubernur. Sudah saya pesankan kepada jajaran saya, supaya linear dan saling membackup, saling melengkapi. Untuk percepatan pembangunan, khususnya untuk mewujudkan jalan poros ekonomi atau jalan-jalan poros strategis, ada beberapa jalan poros yang kita akan serahkan kepada pemerintah provinsi, alih status. Di antaranya Jalan Serdang, Punggur, tembus ke Jalan Raya Kakap, sama Mega Timur, kemudian Kuala Mandor B terus Sungai Enau sampai ke tembus ke Landa. Kenapa dua ruas itu saya menjadi prioritas? Karena ideal dan proporsionalnya memang provinsi yang mengambil alih. Kemudian yang lebih penting juga berkaitan sama Jalan Adi Sucipto yang merupakan jalan provinsi. Di situ terjadi kemacetan karena memang jam-jam tertentu kontainer, truk-truk dan lain sebagainya tidak boleh lewat Kota Pontianak. Memang ada aspirasi kita tolak, tapi itu nggak boleh. Ini kebijakan pemerintah provinsi. Maka kita harus cari solusi. Solusinya adalah, saya coba pernah berdiri di simpang 4 itu dan menghitung. Sebenarnya untuk volume kendaraan masih sangat normal. Persoalannya adalah, ketika turun dari jembatan tol, langsung lampu merah. Langsung lampu merah. Nah, ketika lampu merah, ini yang berhenti tidak seimbang dengan yang jalan saat lampu hijau. Misalnya begitu lampu hijau, bisa jalan misalnya katakanlah 20 mobil. Begitu lampu merah, ternyata saya coba pernah hitung, itu bisa sampai 22 sampai 25 mobil. Artinya surplus mobilnya itu menjadi 5 mobil ketika lampu merah. Bayangin kalau seandainya 10 kali lampu merah sudah ada 50 mobil memanjang ke belakang. Itulah yang membuat macet. Maka saya ingin melakukan pemaparan dengan Pak Gubernur untuk membuat flyover, jalan atau jembatan layang. Dari Adi Sucipto ditarik, tembusnya, nyampainya ke Kota Pontianak dia. Simpang 3 Simpang 3 Sudarso. Nah, sehingga dari arah Ambawang, Kapur itu langsung bablas lewat bawah flyover itu. Kemudian Adi Sucipto begitu kita ambil misalnya depan rumah sakit, udah dia langsung naik, ya langsung turunnya di Imam Bonjol. Nah, saya yakin itu solusi dibandingkan misalnya membuat duplikasi jembatan dan biayanya lebih hemat, lebih. Jadi fokusnya adalah pembangunan infrastruktur ya. Infrastruktur ini karena
kita lihat struktur yang ada di Kabupaten Kuburaya ini untuk jalan provinsinya, memang perlu perhatian dari provinsinya. Insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti. Nah, kemudian yang kedua adalah sinergitas kerjasama ya yang berkelanjutan antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya tadi dalam rangka peningkatan IPM ya, peningkatan IPM. Nah, kenapa? IPM provinsi tergantung daripada IPM kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat nih. Itu. Nah, itu nanti akan kita evaluasi ya. Jangan provinsi ini. Provinsi. Nah, akan kita evaluasi nanti. Nah, tadi juga disampaikan Pak Bupati apakah itu sudah layak kita bangun flyover ya. Nah, untuk mulai kemacetan itu. Namun kita punya rencana juga ya. Kita akan mendorong ya supaya jembatan Kapos 3 itu sudah dibangun. Nah, kemudian Pak Wali Kota Pontianak, saya juga dorong supaya cepat membangun jembatan Garuda yang berada di depan kantor Wali Kota penyeberang ke Siantar. Nah, sehingga nanti jadi jembatan Kapos 3, jadi jembatan Garuda dan masyarakat bisa memilih ya. Nah, sehingga akan mengurangi kemacetan. Nah, juga dengan yang di sini kan Jalan Cipto tadi apakah itu harus kita bangun flyover ya.